Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan dari Divisi Kardiologi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Pada kesempatan kali ini akan memberikan materi tentang penyakit jantung bawaan kritis. Berikut adalah tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah tentang sirkulasi fetal dan neonatal, screening tentang penyakit jantung bawaan kritis, kemudian tentang lesi yang tergantung duktus, dan bagaimana persiapan dari rujukan ke center tersier. Berikut adalah sirkulasi fetal. Pada saat kuliah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 4 shunt, yaitu yang pertama plasenta, yang kedua ductus venosus, ketiga ductus foramen ovale, dan yang keempat adalah ductus arteriosus. Kemudian pada saat neonatal sirkulasi, karena plasenta sudah pembuluh darahnya diklem, kemudian pada saat bayi menangis, plasenta itu sudah terlepas sehingga aliran darah yang tadinya tidak masuk ke paru karena pulmonary vascular resistance-nya sudah menurun, akhirnya masuk ke arteri pulmonal, kemudian akan dicuci di paru, kemudian akan meningkatkan tekanan di sistemik juga, sehingga tekanan di left atrium akan lebih tinggi dari right atrium, sehingga terjadi penutupan foramen ovale. Ductus arteriosus akan menutup karena ada tekanan oksigen yang tinggi yang mulai masuk ke paru. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah 1 dari 100 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan, dan 1/4 dari bayi yang lahir tersebut adalah dengan penyakit jantung bawaan kritis. Di Indonesia diperkirakan sekitar 5 juta bayi lahir tiap tahun, dan perlu diketahui bahwa 50.000 dari bayi tersebut lahir dengan penyakit jantung bawaan. Sebesar 12.500 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan kritis. Menurut jurnal tahun 2011 dikatakan bahwa sama prevalensi di Asia yang cukup tinggi ya. Jadi terjadi 1/100 ya kelahiran. Nah, ini prevalensi juga semakin meningkat tiap tahun. Tadi sudah disampaikan tentang sirkulasi setelah lahir ya. Jadi pada saat plasenta diambil terjadi penutupan dari ductus venosus ya. Kemudian systemic vascular resistance meningkat ya, sehingga aliran ke RA menjadi banyak karena penurunan tekanan di RA ya. Nah, kemudian terjadi penutupan foramen ovale karena aliran darah yang ke pulmonary blood flow atau aliran darah ke parunya meningkat, itu tekanan di LA jadi meningkat sehingga LA pressure juga meningkat. Ini semuanya berkontribusi untuk penutupan dari foramen ovale. Ya, pada saat lahir juga ini dilatasi, kemudian arteri kan dilewatin ya, jadi darah dari tubuh, dari seluruh tubuh masuk ke RA, RV ke arteri pulmonal ya. Kemudian karena pulmonary vascular resistance-nya menurun ya. Juga oksigennya meningkat sehingga flow-nya dari PDA juga jadi berkurang, dia menutup ya. Jadi pada saat alirannya turun, maka pulmonary vascular resistance menurun, maka aliran darah jadi meningkat ya. Ini penutupan dari ductus arteriosus ya. Bisa diikuti bahwa terjadi penurunan dari PGA ya. Kemudian kalau ada left to right shunt, maka dia akan berubah menjadi right to left. Kemudian terjadi kontraksi dari jaringan ductus, dan yang terakhir terjadi penutupan dari ductus arteriosus. Telah disampaikan pada kuliah sebelumnya bahwa penyakit jantung bawaan kritis dibagi menjadi sirkulasi paru tergantung ductus, jadi inadequate dari pulmonary blood flow. Yang kedua, aliran sistemik yang tidak cukup, kemudian mixing blood yang tidak cukup pada transposition great artery, dan juga adanya gas exchange yang tidak adekuat pada total anomalous pulmonary vein drainage.
Pada literatur lain dikatakan lesi yang tergantung duktus dapat dibagi menjadi sirkulasi sistemik tergantung duktus. Yang nampak dari pasien-pasien ini adalah problem yang kritis adalah di struktur jantung kiri. Jadi kalau sirkulasi sistemik berkaitan dengan masalah di jantung kiri. Contohnya apa? Contohnya adalah hypoplastic left syndrome, aortic atresia, dan coartatio aorta. Tetapi pada jenis berikutnya adalah sirkulasi paru tergantung duktus. Problem yang terjadi adalah di jantung kanan atau adanya koneksi abnormal antara ventriculoarterial. Jadi hubungan antara ventricle dengan great artery atau arteri besar di jantung ya. Contohnya apa? Contohnya adalah atresia pulmonal, critical PS, dan juga tricuspid atresia dengan transposition great artery. Berikut adalah tanda dan gejala dari sirkulasi yang tergantung duktus. Jadi ini tampak bahwa yang sirkulasi sistemik tergantung duktus biasanya ada circulatory collapse atau septic leg shock ya. Jadi ada pulsasi di femoral juga tampak sangat lemah ya, kemudian gangguan dari perfusi. Hal ini sangat berbeda pada sirkulasi paru tergantung duktus di mana anak akan tampak sangat sianosis, kemudian desaturasi dari oksigen. Berikut bagaimana kita membedakan sirkulasi yang tergantung duktus. Penyebabnya apa? Yang pertama, sistemik. Tentu saja kalau sistemik itu bergantung dari jantung kiri. Jadi aliran darah yang keluar dari ventricle menuju ke aorta. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi kita bisa lihat kalau dari ventricle ke aorta strukturnya apa saja. Jadi kalau ada IAA, coart ya, aorta stenosis, hypoplastic left syndrome dengan tanda shock sebagai tanda utama. Biasanya ada lemah pulsasi di femoral ya, ada tachypnea ya, mungkin kadang-kadang sianosis atau murmur di jantung. Sedangkan pada sirkulasi paru tergantung duktus, contohnya adalah aliran dari ventrikel kanan ke arteri pulmonal atau sebelumnya struktur yang di jantung kanan, misalnya ada atresia tricuspid, itu juga suatu sirkulasi paru tergantung duktus. Biasanya yang paling tampak adalah yang ditebelin ini, sianosis ya. Sianosis karena adanya hipoksia, kadang-kadang disertai dengan tachypnea dan juga murmur pada jantung ya, atau bising jantung. Selain itu apa? Selain itu adalah sirkulasi paralel atau mixing. Contohnya adalah transposition great artery. Biasanya datang juga dengan stenosis dan juga hipoksianya. Kemudian ada tachypnea kadang-kadang dan juga bising jantung. Untuk sirkulasi yang lain yang tergantung duktus, seringkali adalah kita temukan suatu TAPVR atau Total Anomalous Pulmonary Vein Return atau Double Outlet Right Ventricle atau Truncus arteriosus. Nah, ini nampak sianosis dari hipoksianya, kemudian ada tachypnea juga dan murmur. Ya. Nah, ini contoh. Apa yang dimaksud dengan sirkulasi sistemik tergantung duktus adalah ini. Hypoplastic left syndrome. Jadi sangat kecil ya. Dia left ventricle-nya kecil. Ini ya, sehingga aortanya juga kecil. Nah, ini bagaimana? Ya, ke sistemiknya tentu saja cardiac output-nya sangat turun. Jadi dia hanya bisa hidup apabila ada PDA. Ini ductus arteriosusnya ya. Masih terbuka sehingga aliran darah ke sistemik itu didapatkan dari aorta ya. Pada kasus interrupted aortic arch juga demikian. Nah, ini aliran darah ke sistemik yang berasal dari aorta descending itu harus ada. Dari mana? Dari ductus. Jadi ini adalah salah satu juga contoh dari hypoplastic left syndrome. Ini contoh juga interrupted aortic arch adalah contoh dari sirkulasi sistemik yang tergantung ductus. Ya. Jadi yang utama problemnya adalah shock. Terus bagaimana screening dari
penyakit jantung bawaan di Indonesia. Ini ada draft dari MTBS yang terbaru ya. Jadi pada bayi usia 90 menit sampai 72 jam setelah lahir, jadi akan ditanyakan masalah pada ibu ya. Kemudian melihat, mendengar dan merasakan, bisa kita lihat pernapasan cuping hidung apakah ada atau tidak. Kemudian bayinya apakah terdapat biru atau tidak, apakah merintih ya. Kemudian klasifikasi ya. Nah, setelah itu apa yang diambil langkah? Di fasilitas pertama akan diberikan bayi distabilkan, pasang infus dulu ya, kemudian menjaga supaya tetap hangat dan seterusnya. Kemudian dilakukan rujukan. Evaluasi awal dan tata laksana. Selalu kita pertimbangkan airway, breathing, dan circulation. Dan ingat kalau kita curiga suatu penyakit jantung bawaan kritis, cukup oksigen 75-85% saja. Apabila di center atau di tempat kita bekerja ada PGE 1, kita berikan dengan dosis 10-50 nano per kilo per menit. Dan selalu mengukur saturasi di tangan kanan serta di kaki ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada diferensial cyanosis seperti pada PPHN. Kemudian bisa juga pada reverse, kalau dia alih saturasi yang di tangan lebih biru daripada saturasi yang di kaki ya. Jadi dia kemudian apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tes hiperoksia ya. Hiperoksia pada bayi normal ya, kita berikan oksigen 100% selama 5-10 menit ya. Kita lihat idealnya adalah analisis gas darah. Saturasi oksigen akan meningkat. Kalau dia meningkat, kemungkinan kelainannya paru. Kalau meningkat tapi kurang dari 20, nah itu peningkatannya dia adalah suatu PPHN ya, persistent pulmonary hypertension in newborn atau penyakit jantung bawaan kritis. Pada pasien-pasien yang sudah dilakukan hiperoksia dengan hiperventilasi menggunakan ventilasi mekanik ya, kalau ada kenaikan PaO2 meningkat lebih dari 100 tanpa hiperventilasi, kemungkinannya adalah kelainan di paru. Bila dia meningkat kritis bahkan tapi kurang dari 25, itu kemungkinan suatu PPHN. Namun pada critical congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan kritis tidak didapatkan peningkatan. Jadi kalau ada cyanosis sentral atau kecurigaan kita desaturasi di arteri dengan pemeriksaan pulse oximetry, lakukan hiperoksia test. Kalau dia tidak ada perbaikan, lakukan hiperoksia hiperventilasi. Kalau dia membaik, dia PPHN. Kalau tidak membaik, dia suatu penyakit jantung bawaan kritis. Jadi kalau hiperoksia saja dilakukan, hanya diberikan aliran oksigen, kemudian membaik, tentu saja sudah kita lepas dari penyakit jantung bawaan kritis. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai sirkulasi sistemik tergantung duktus. Contohnya apa saja? Yang paling sering adalah critical aorta stenosis, coarctatio aorta, interrupted aortic arch, atau hypoplastic left heart syndrome. Bila di center kita ada infus prostaglandin, bisa kita berikan untuk memperbaiki atau mempertahankan patensi dari duktus. Sehingga aliran yang ke sistemik atau bahkan ke pulmonal balance ya, dia bisa dilakukan ya. Kemudian harus bisa kalau sudah di center yang sudah tersier, biasanya bisa pakai ventilator ya, dengan menjaga PEEP sekian dan PCO2 cukup dengan saturasi 78-85%. Jadi kalau ada anemi harus bisa dikoreksi, bisa diberikan inotropik. Untuk rujukan ke tersier ya, ke rumah sakit tersier, selalu kita rencanakan airway, breathing, circulation dipegang dulu, berikan cairan, kemudian cek gula darah dan kalsium, kemudian apabila ada distress, mungkin perlu dilakukan intubasi dengan target saturasi cukup 80-85%. Bila ada fasilitas analisis gas darah bisa dilakukan, anak bisa diberikan termoregulasi, antibiotik, support kepada orang tua. Kemudian memang kalau ada obat-obatan PGE 1, kita berikan 10-50 nano.
Ingat, kita juga boleh memberikan inotropik apabila kita butuhkan ya, dengan bijaksana, pemberian dopamin, dobutamin, serta milrinol. Berikut adalah efek samping dari PGE1. Ingat, yang pertama adalah apnu. Jadi kalau kita memberikan PGE1 atau prostaglandin E1, itu harus menjaga saluran nafas ya. Jadi hati-hati, kalau perlu sudah disiapkan intubasi pada saat rujuk ya, karena bisa apnu ya. Kemudian hipotensi, panas, diare ya, hipertrofi pada gastrik mukosa kalau dia diberikan dalam waktu yang lama ya. Jadi bila ada obstruksi di vena, hati-hati. Obstruksi di vena pulmonal, hati-hati keadaan-keadaan seperti ini ya. Ini juga mengenai administrasi dari prostaglandin E1 yang bertujuan untuk mempertahankan duktus tetap terbuka, kemudian pemberian infus dari dosisnya 10-50, bisa juga apabila tidak ada intravena bisa diberikan oral prostaglandin E2 atau misoprostol, walaupun jurnal-jurnal masih belum terlalu mendukung untuk pemakaiannya. Dengan side effect ada apnu juga, kemudian hipotensi, hipertermi, dan diare. Juga kalau terlalu tinggi dosisnya akan didapatkan vasodilatasi kutaneus. Anaknya menjadi flushing dan edema. Ini obat yang prostaglandin E1 ya, ini yang dari India, alprostadil. Kalau yang satunya bioglandin juga dari India ya. Harganya mungkin sedikit lebih ringan lah daripada yang dulu kita punya dari luar negeri yang lain. Jadi tata laksana tujuannya dari penyakit jantung bawaan kritis pada saat di refer atau dirujuk ya, kita harus stabilisasi dulu. Kemudian berusaha untuk tetap membuka duktus kalau ada obatnya dengan prostaglandin E1. Kalau memang perlu diintubasi boleh. Kemudian harus meminimalisir hipoksemia dan kalau bisa menjaga aliran ke paru seimbang sesuai dengan aliran darah ke sistemik. Saya rasa itu tentang penyakit jantung bawaan kritis pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.